akan membahas tentang harta karun di Indonesia yang menggegerkan dunia. Mau tahu apa aja itu? Yang pertama, harta karun yang tersibak di tsunami Aceh. Yang kedua, harta karun kerabat Nabi. Dan yang ketiga, di Indonesia terkenal sebagai kuburan kapal perairannya. Mau tahu apa aja? Simak yuk. Yang pertama, harta karun yang tersibak tsunami Aceh. Pasca tsunami, seorang warga Gampung Pande Aceh menemukan kotak yang dipenuhi dengan lumut dan tiram laut. Setelah dipaksa buka, kotak itu berisi koin-koin emas yang bertuliskan aksara Arab. Harta karun itu ditemukan dekat kuburan kuno yang diduga berasal dari tahun 1200 hingga 1600 Masehi. Yang kedua, harta karun kerabat Nabi. Tumpukan harta karun terbaring di dasar laut Indonesia. Lebih dari 1000 tahun, sebanyak 270.000 objek, termasuk kristal, permata, keramik, porselen Tiongkok, mutiara, dan emas. Semuanya ditemukan di bangkai kapal dari abad ke-10 yang berjarak 80 mil dari pelabuhan Cirebon. Pada kedalaman 56 meter, di antara benda berharga ditemukan batu permata besar yang konon milik dinasti Fatimiyah. Nilai total harta karun diperkirakan 720 miliar rupiah. Hingga saat ini pemerintah Cirebon menyimpan harta tersebut. Yang ketiga sekarang. Indonesia dikenal sebagai kuburan kapal di seluruh perairannya. Salah satu penemuan pada 12 Mei 1999, Michael Hatter, pemburu asal Australia, menemukan bangkai kapal Texing yang menyangkut 360.000 porselen atau temuan terbesar gerabah berharga adal Tiongkok. Dari era dinasti Ming, sayangnya Michael Hatter melelang temuannya di Jerman. Hingga sekarang ia diburu oleh kepolisian Indonesia karena telah menjarah artefak di perairan Nusantara. Wah, ternyata di Indonesia itu benar-benar surganya harta karun ya. Yang pertama, ada gambar mirip Illuminati di pecahan 10.000. Yang kedua, ada gambar runtuhnya menara WTC dan juga terbakarnya Pentagon. Yang ketiga, ada uang raksasa dari Pulau Yap. Pasti mau tahu kan? Ini yang pertama. Ada lambang mirip Illuminati di pecahan uang 10.000. Bagi kamu warga negara Indonesia, pernahkah memperhatikan uang rupiah di pecahan mata uang 10.000? Dikabarkan jika di dalam uang 10.000 ada lambang mirip Illuminati, jika uang 10.000 tersebut dilipat dengan menyatukan sisi bawah dan atasnya, Illuminati sendiri adalah kelompok rahasia yang kabarnya menguasai dunia seperti pemerintah negara tahun 1976 dengan simbol segitiga piramida. Yang kedua, gambar runtuhnya menara WTC dan terbakarnya Pentagon. World Trade Center atau WTC ini merupakan menara yang pernah runtuh. WTC ini adalah menara kembar yang ternyata terdapat di simbol mata uang Amerika. Dengan pecahan 20 dolar, gambar ini akan terlihat jelas jika 20 US dollar dilipat dengan dua sisinya saling bertemu. Yang ketiga, uang raksasa dari Pulau Yap. Salah satu keanehan yang ada di mata uang negara Pulau Yap di Caroline sebelah barat Samudra Pasifik, uang ini terbuat dari batu kapur dan dinyatakan sebagai uang terbesar yang pernah digunakan manusia di dunia ini. Wow, ternyata seru kan? Kali ini aku akan menceritakan tentang misteri dunia yang membingungkan para ilmuwan. Mau tahu? Yang pertama, patung Moai di Pulau Paskah. Yang kedua,
antikera mekanik, dan yang ketiga batu baterai kuno dari Baghdad. Penasaran kan? Pasti kita lihat yuk. Yang pertama, patung Moai di Pulau Paskah, Easter Island, sebuah daratan di selatan Samudra Pasifik. Di wilayah Chili terkenal dengan deretan patung-patung batu besar atau Moai yang berusia lebih dari 400 tahun, yang berbaris sepanjang garis pantai. Satu patung secara utuh memiliki tinggi 69 kaki dengan berat 270 ton. Sedangkan di bagian yang menancap ke tanah memiliki kedalaman sekitar 50 kaki. Siapa yang membangunnya dan bagaimana caranya terus menjadi misteri. Sebagian ilmuwan menyatakan eksistensinya adalah bukti pengaruh alien atau makhluk ekstraterestrial. Yang kedua, Antikythera mechanis adalah nama dari sebuah artefak yang ditemukan di sebuah kapal karam dekat Yunani pada tahun 1900. Perangkat mirip komputer analog yang diperkirakan berasal dari kebudayaan Yunani yang berkembang sekitar tahun 100 sebelum Masehi itu digunakan untuk menentukan benda langit. Dengan mekanisme yang sangat kompleks, menggunakan serangkaian roda gigi perunggu, mekanisme Antikythera berasal dari masa jauh sebelum manusia memiliki pemahaman modern. Tentang astronomi dan fisika, artefak itu dibuat lebih dari 1600 tahun sebelum Galileo lahir dan lebih dari 1700 tahun sebelum Isaac Newton terlahir ke dunia. Dan yang ketiga, batu baterai kuno dari Baghdad. Saat ditemukan, batu baterai dari Baghdad yang berusia lebih dari 2000 tahun lalu membuat bingung para arkeolog. Artefak yang ditemukan pada 1936 di sebuah makam kuno di luar Baghdad atau Khuzuk Robula. Bentuknya berupa pot tanah liat uang mengandung paku besi galvanis yang dibungkus lembaran tembaga. Para arkeolog berteori cairan asam yang ada di dalamnya digunakan untuk menghasilkan arus listrik di dalam tabung. Secara teoritis, itu memang baterai. Jika memang demikian, pembuat artefak tersebut mendahului Alessandro Volta, penemu Italia yang menciptakan baterai pertama kali pada tahun 1800, serta Michael Faraday dari Inggris yang menemukan induksi elektromagnet dan hukum elektrolisis. Dari Sabang sampai Merauke ada 1340 suku yang tersebar, dan ada 3 suku yang dipercaya merupakan 3 suku gaib. Yang pertama suku Limun dari Kalimantan Barat, yang kedua orang Bunian dari pedalaman Sumatera Barat, dan yang ketiga ada suku Bati dari bagian utara Kepulauan Ambon. Penasaran kan? Mau tahu? Yuk kita intip. Yang pertama, suku Limun. Suku Limun atau yang dikenal dengan orang Limun merupakan sebuah suku yang dipercaya menghuni daerah Padang 12 di Kalimantan Barat. Dikenal sebagai salah satu kawasan mistis di tanah Borneo. Orang-orang setempat meyakini orang Limun adalah orang-orang yang sangat suci dan taat beribadah. Ada versi lain menyebutkan jika orang Limun adalah makhluk sebangsa jin muslim. Orang Limun dipercaya sering memberi rezeki untuk manusia yang menolongnya. Tapi sampai sekarang keberadaan mereka tidak dapat terungkap sampai. Yang kedua, orang Bunian. Orang Bunian berada di hutan pedalaman Sumatera Barat. Suku ini selalu dikaitkan dengan kasus hilangnya seseorang yang sedang menjelajahi hutan, atau tersiar kabar jika orang Bunian juga menjadi penyebab hilangnya sebuah pesawat. Menurut cerita, orang Bunian tidak bisa diketahui seperti apa wujud rupanya, karena setiap kali akan menampakkan wujud mereka selalu muncul dengan paras yang hampir sama seperti manusia. Konon, manusia yang masuk ke dunia orang Bunian tidak akan pernah bisa keluar. Oke, yang ketiga. Yang terakhir, suku Bati. Berasal dari bagian utara Pulau Ambon. Suku Bati yang berada di kawasan Pulau Seram ini dipercaya bisa berubah wujud menjadi kelelawar. Masyarakat setempat percaya jika suku ini hidup di gua-gua dalam hutan yang tidak pernah terjamah oleh manusia. Saat malam, mereka akan berubah wujud menjadi kelelawar untuk terbang dan menculik anak kecil sebagai santapan mereka.
Ya udah, sampai di sini dulu. Ingat, cari tahu itu. Aku Sukma Sare. Bye.